kita menanam tumbuhan ukuran sekitar 5 cm, maka ketika sesudah berjalannya waktu, pasti tumbuhan tersebut akan mengalami yang namanya pertambahan jumlah sel, volume sel, dan massa sel, sehingga tumbuhan tersebut akan bertambah panjangnya. Sehingga yang pertama kita tanam, waktu kita tanam itu hanya seukurannya 5 cm. Tetapi ketika sudah waktunya berjalan lama, maka tumbuhan tersebut akan bertambah, bisa mencapai 10 cm dan 15 cm. Nah, kemudian pertumbuhan juga dapat dinyatakan bersifat kuantitatif karena bisa diukur. Contohnya, kalau kita mengukur suatu tumbuhan, pasti kita akan mengetahui tinggi tumbuhan tersebut, sehingga pertumbuhan dapat dinyatakan kuantitatif karena dapat diukur. Selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan adalah terspesialisasinya sesuai menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dapat dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Perkembangan juga dapat dinyatakan dengan bersifat kualitatif pada diri individu yang berlangsung seumur hidup, mencakup perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Di sini saya akan mengambil satu contoh perkembangan, yaitu perkembangan kognitif. Seorang bayi yang awalnya hanya bisa merespon suara, kemudian mulai belajar berbicara, memahami bahasa, dan berpikir abstrak. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan yaitu bagian C mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di mana perkembangan dari awal pertumbuhan ini secara garis besar terdapat 3 bagian tahapan. Yang pertama yaitu pembelahan sel, kedua morfogenesis atau perkembangan bentuk, ketiga yaitu diferensiasi seluler. Nah, mari kita membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini adalah proses ketika satu sel membelah menjadi 2 lebih sel baru. Yang kedua yaitu morfogenesis atau perkembangan bentuk, di mana morfogenesis atau perkembangan bentuk ini adalah proses biologis di mana sel, jaringan atau organisme mengembangkan bentuknya yang khas. Ketiga yaitu diferensiasi seluler, di mana diferensiasi seluler ini adalah proses penting pada organisme multiseluler mencari jenis sel yang lebih khusus dengan fungsi dan struktur yang berbeda. Kita membahas mengenai fase-fase pertumbuhan pada tumbuhan, di mana fase-fase pertumbuhan pada tumbuhan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu perkecambahan, kedua pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ketiga yaitu kurva sigmoid pertumbuhan. Nah, mari kita membahas satu persatu. Yang pertama yaitu perkecambahan, di mana perkecambahan ini adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji. Nah, perkecambahan ini terdapat juga beberapa bagian. Yang pertama yaitu proses perkecambahan, kedua yaitu macam perkecambahan, ketiga yaitu pertumbuhan akar. Nah, proses perkecambahan tumbuhan ini terdapat juga beberapa proses, yaitu proses fisika dan proses kimia. Pada nomor 2 yaitu macam perkecambahan. Nah, di mana macam perkecambahan ini terdapat juga beberapa bagian. Yang pertama yaitu epidial, kedua hidrodial. Nah, mari kita bahas satu persatu, di mana perkecambahan epidial ini
pemancangan membelah lebih lambat daripada sel dari stem. Nah, sel-sel di daerah pemancangan ini juga berfungsi sebagai penyimpan makanan. Yang keempat yaitu daerah diferensiasi. Nah, di mana daerah diferensiasi ini terletak di bagian akhir akar, bercampur dengan daerah pemancangan. Di daerah diferensiasi ini, sel-sel dari daerah pemancangan mulai terspesialisasi struktur dan fungsinya. Masuk kita ke nomor 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan organ tumbuhan, di mana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terjadi di bagian tertentu, yaitu di ujung akar, di bagian batang. Nomor 3 yaitu kurva sigmoid pertumbuhan. Nah, salah satu ciri organisme adalah tumbuhan dan berkembang. Tumbuhan tumbuh dari kecil menjadi besar dan berkembang dari satu sel, zigot menjadi embrio, kemudian menjadi inti dewasa. Nah, pada proses pertumbuhan ini terdapat 3 fase yang mudah kita kenali. Yang pertama yaitu fase logaritmik, kedua fase linier, ketiga yaitu fase penuaan. Nah, mari kita membahas satu persatu. Yang pertama yaitu fase logaritmik, di mana fase logaritmik ini adalah laju pertumbuhan berlangsung lambat pada awalnya, tetapi kemudian meningkatkan terus. Nomor 2 yaitu pada fase linier, di mana pada fase linier ini adalah pertambahan ukuran berlangsung secara konstan. Yang terakhir yaitu pada fase penuaan, di mana pada fase penuaan ini dicirikan oleh laju pertumbuhan yang menurun, terjadi pada saat tumbuhan sudah mencapai kemetangannya dan mulai menua. Proses pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada saat dalam waktu tertentu dan dapat dinyatakan dalam bentuk kurva pertumbuhannya. Baik, itu saja isi dari presentasi saya, dilanjutkan oleh Saya akan melanjutkan materi kami bagian D, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dibedakan antara faktor luar dan faktor dalam. Yang pertama itu faktor luar. Faktor luar adalah mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan luar, yaitu makanan, air, suhu, kelembapan, oksigen, dan cahaya. Yang pertama itu bagian A, makanan. Makanan adalah sumber energi dan sumber materi untuk mensintesis berbagai komponen sel. Nutrien yang dibutuhkan tumbuhan bukan hanya karbon dioksida dan air, tetapi juga unsur-unsur lainnya. Karbon dioksida diabsorpsi oleh daun, sedangkan air mineral diserap oleh akar. Yang kedua yaitu air. Tanpa air, tumbuhan tidak akan tumbuh. Air termasuk senyawa utama yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Air berfungsi untuk melakukan fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatik atau menjaga kelembapan dan membantu persembahan biji. Contohnya, air ini adalah sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Tanpa air, tumbuhan tidak akan sehat. Contohnya, kita sering setiap hari menyiram tanaman yang kita tanam atau yang kita tumbuhan yang kita tanam di depan rumah, contohnya bunga. Kita harus menyiram setiap pagi bunga itu dan sore kita harus menyiramnya. Maka dari itu air itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang ketiga itu suhu. Pada umumnya tumbuhan membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, yang disebut dengan suhu optimum. Suhu
Suhu yang paling rendah yang masih memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh disebut suhu minimum. Sedangkan suhu yang paling tinggi yang masih memungkinkan tumbuhan disebut dengan maksimum. Keempat yaitu kelembapan. Kelembapan adalah udara yang berbeda-beda terhadap tumbuh. Kondisi lengkap menyebabkan banyak air yang diserap tumbuhan dan lebih sedikit yang diluapkan kondisi tersebut. Yang kelima yaitu cahaya. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya. Hasil fotosintesis akan digunakan untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Cahaya juga merangsang pembelangan pertumbuhan tertentu. Ada juga tumbuhan yang berbunga di hari panjang, lamanya penyinaran lebih panjang daripada waktu gelap. Fitokrom adalah protein yang kromatofora yang mirip dengan fikosianin. Baik, masuk kita dalam langkah yang kedua yaitu faktor dalam. Faktor dalam ini beberapa langkah yaitu 1 gen, 2 hormon. Ada 2 langkah, mari kita bahas satu persatu. Gen adalah terkandung faktor-faktor sifat keturunan yang dapat diturunkan pada keturunannya. Gen juga berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel. Yang kedua yaitu hormon. Hormon adalah regulator pertumbuhan yang sangat esensial yang dibuat pada satu bagian tumbuhan. Sedangkan respon tumbuhan terhadap hormon. Hormon tumbuhan atau fitohormon yang telah dikenal yaitu auxin, sitokinin, dan gibberellin. Mari kita bahas satu persatu tentang auxin. Yang pertama itu auxin. Auxin adalah hormon pertumbuhan yang pertama kali ditemukan. Auxin juga telah dapat diekstraksi dari tumbuhan. Auxin ini ditemukan oleh Friedrich Warman Wen pada tahun 1903 sampai 1990 pada tahun 1926 tahun. Ada beberapa jenis auxin yaitu auxin A dan auxin B. Pengaruh auxin terhadap pembentukan akar pada setek. Ada tumbuhan yang mudah dibiarkan dengan setek, tetapi ada juga tidak dibiarkan tanpa setek. Setek tanpa tunas dapat membentuk akar asalkan pada setek tersebut diberi auxin. Contohnya kita lihat pada gambar 1.11. Dia tidak memiliki akar atau tidak memiliki sedikit akar, tapi dia akan tetap hidup karena dia sudah memiliki auxin setek. Yang kedua itu pengaruh auxin terhadap batang. Kita mengetahui bahwa tumbuhan tidak boleh terlalu kena cahaya bisa tumbuhan melengkung ke arah cahaya. Pengaruh terhadap batang ini, kita tidak boleh terlalu memberi tanaman atau tumbuhan pada cahaya karena kalau terlalu lama pada sinar matahari, bisa-bisa tumbuhan kita bisa melengkung ke arah cahaya atau bisa-bisa mati. Bagian C yaitu pengaruh auxin terhadap daun. Auxin bekerjasama dengan etilen akan terbentuk daerah oksisi yang menyebabkan daun gugur. Abisis akan menyebabkan sel-sel yang memproduksi enzim yang dapat mencerna selulosa dan komponen dinding sel lain akibat terjadi pemisahan batang. Contohnya kita lihat pada gambar 1.12. Dia akan lepas pada batangnya sendiri. Akar rantingnya pisah dengan batangnya karena memproduksi selulosa dan komponen dinding sel lain. Baik, yang bagian D yaitu pengaruh auxin terhadap buah. Tumbuhan dapat berbuah tanpa mengalami penyerbukan tetapi dengan diberi larutan pasta yang berisi pada kepala putih. Baik, yang kedua yaitu sitokinin. Sitokinin adalah hormon yang bersama dengan memengaruhi pembelahan sel atau stokinesis. Stokinesis ini adalah hormon yang bersama dengan pembelahannya sel atau pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu gibberellin. Gibberellin merupakan suatu zat yang diperoleh dari suatu jenis jamur yang hidup sebagai parasit pada padi.
Nomor 4 yaitu asam traumalin atau hormon luka. Tanaman mampu memperbaiki luka yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Tanaman itu bisa menyembuhkan penyakit. Baik, yang dilanjutkan materi kami yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan adalah dua proses yang saling berkaitan dan terjadi secara bersama, namun memiliki makna yang berbeda, di mana pertumbuhan adalah perubahan ukuran dan masa tubuh hewan yang bersifat dapat diukur dan tidak kembali semula. Sedangkan perkembangan adalah perubahan ukuran dan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan yang bersifat kualitatif atau perubahan kualitas. Pada perkembangan ini ada dua yang kita bahas adalah fase perkembangan individu sempurna dan fase pertumbuhan dan perkembangan setelah individu dilahirkan. Masuk kita pada pertama adalah fase perkembangan siklus individu sempurna. Adalah hewan yang dimulai dari fertilitasi telur dengan sperma yang menghasilkan. Pada fase ini ada 4 yang kita bahas. Yang pertama adalah fase pembelahan atau peliharaan. Adalah inti sel zigot melakukan pembelahan mitosis menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8. Begitu pun seterusnya sehingga terbentuknya seperti anggur yang disebut molura. Yang kedua adalah fase blastula. Sel-sel pada molura melakukan penetraan dengan cara melekuk dan membunuh sehingga terbentuknya suatu rongga disebut blastos. Yang ketiga adalah fase gastrula. Adalah sel-sel animal membelah dengan cepat. Hasilnya berpindah ke sel-sel yang berisi kuning telur dari kutu vegetal. Yang keempat adalah fase diferensiasi yang terbagi 3 yaitu ektoderma contohnya kulit, dan kedua mesoderma adalah pembuluhan, yang ketiga adalah endoderma contohnya brankias. Berikutnya masuk kita pada fase yang kedua adalah fase pertumbuhan dan perkembangan setelah individu dilahirkan. Fase ini dimulai dari fase bayi, fase anak-anak, fase remaja, fase lansia atau lanjut usia. Nah, di sini pada manusia memiliki ciri-ciri sekunder baik itu laki-laki maupun perempuan. Pada laki-laki memiliki ciri-ciri sekunder sepertinya terjadinya mimpi basah atau putus suara, membidangnya dada dan tumbuh rambut-rambut di bagian tertentu. Sedangkan perempuan terjadinya menstruasi, pembesaran payudara, dan yang terakhir tumbuh daun-daun rambut-rambut yang di bagian tertentu. Itu saja materi saya, dilanjutkan oleh penyaji berikut. Baik, saya akan melanjutkan materi kami mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pernah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi 2 yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ular, kepompong sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan setelah cukup mendapatkan makanan
dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air, selanjutnya telur menetas menjadi berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Berudu bernapas dengan insang. Selanjutnya pada berudu tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor berudu menyusut sehingga berudu berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernapas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna, antara lain capung, belalang, dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses perbuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10-300 bentuk telur. Selanjutnya telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Selanjutnya kita akan mempelajari juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan memiliki 2 faktor penyebab, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, apa sih perbedaannya untuk faktor eksternal dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang berasal dari luar tubuh individu itu? Contohnya nutrisi atau makanan, air, aktivitas fisik, cahaya, dan juga suhu. Sedangkan kalau faktor internal adalah faktor pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang berasal dari dalam tubuh mereka sendiri. Contohnya gen ataupun hormon. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari faktor internal terlebih dahulu, yaitu gen. Gen adalah faktor pembawa sifat yang akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangan di antara seperti gen yang akan ikut menentukan pertumbuhan atau ukuran tubuh, dan juga gen yang akan ikut terlibat dalam organesis atau proses pembentukan organ tubuh. Penjelasan detailnya seperti ini. Gen akan menentukan ukuran tubuh. Yang maksudnya begini. Coba lihat 2 ras anjing yang berbeda. Jelas ya, ukuran kedua anjing berbeda padahal keduanya sudah masuk umur dewasa. Nah, kenapa sih ini bisa seperti ini? Alasannya karena mereka memiliki perbedaan pada gen-gen yang mengontrol pertumbuhan tubuh tulang. Makanya ukuran tubuh keduanya menjadi berbeda. Karena gennya juga berbeda, sedangkan untuk contoh bahwa gen akan mempengaruhi proses organogenesis, kita bisa lihat ilustrasi lalat buah berikut. Di sini ada alat buah yang normal waktu memiliki antena di antara mulutnya, dan akan tetapi yang selanjutnya satu lagi itu memiliki kelainan, yaitu memiliki di kaki kepalanya. Dan kenapa sih bisa seperti ini? Karena lalat buah yang tidak normal itu terdapat kerusakan pada gen yang mengontrol pembentukan organnya. Akibat bagian yang seharusnya berkembang menjadi anterma, ini malah berkembang menjadi kaki. Nah, ini merupakan bukti bahwa gen juga bisa mendorong atau mempengaruhi pembentukan organogenesis atau pembentukan organ pada tubuh hewan. Selanjutnya, faktor eksternal pada pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang kedua yaitu hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang dihasilkan kelenjar tertentu. Fungsinya sangat bermacam-macam, tetapi salah satunya hormon berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dan sekarang kita akan membahas hormon pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, untuk hormon yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia itu ada seperti growth hormon atau GH dan juga tiroid. Sedangkan untuk hormon yang mempengaruhi perkembangan pada manusia adalah hormon testosteron dan juga estrogen. Hormon GH ini
menstimulasi pertumbuhan dengan mendorong pertumbuhan tulang dan juga otot. Sementara itu untuk hormon tiroid itu akan mendorong pertumbuhan dengan cara menstimulasi metabolisme untuk menyediakan energi pertumbuhan. Sekarang kita lanjut dengan hormon yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, hormon testosteron. Hormon testosteron ini itu lebih tinggi pada laki-laki. Soalnya hormon ini mempengaruhi perkembangan testis dan juga mendorong kemunculan ciri sekunder pada laki-laki. Contohnya munculnya jakun. Sementara itu hormon estrogen ini konsentrasinya lebih tinggi pada perempuan. Maka hormon ini akan mempengaruhi perkembangan ovarium dan mendorong ciri sekunder pada perempuan. Contohnya mengalami menstruasi. Oke, kita sudah selesai nih membahas tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan internal. Sekarang kita akan lanjut pada faktor pertumbuhan dan perkembangan eksternal, di mana ini terdiri dari nutrisi air, aktivitas fisik, cahaya, matahari, dan juga suhu. Baik, kita akan bahas satu persatu. Makanan adalah faktor yang utama bagi pertumbuhan. Makanan memiliki beraneka fungsi di dalam tubuh, yaitu sebagai pembangun dan sumber energi. Selanjutnya air dibutuhkan untuk pertumbuhan karena air merupakan pelarut protoplasma atau media untuk terjadi reaksi kimia di dalam tubuh. Aktivitas fisik dibutuhkan karena dengan secara rutin, contohnya mengangkat beban atau hal lainnya, badan akan lebih sehat dan berotot, dan metabolisme tubuh lancar. Dengan metabolisme tubuh lancar, maka akan baik pula pertumbuhannya. Cahaya matahari mampu mengubah prekursor vitamin D menjadi vitamin D yang diperlukan untuk membangun tulang. Orang yang berkekurangan vitamin D dapat menderita rakitis. Suhu lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan perkembangan, misalnya mempengaruhi perkembangan embrio pada body. Ketika air laut suhunya panas atau terlalu tinggi, maka akan membuat gastrulasi embrio body menjadi terganggu. Di mana gastrulasi itu tidak akan terbentuk dan embrio body tidak akan berkembang ke tahap berikutnya. Nah, inilah salah satu kenapa peningkatan suhu laut akibat pemanasan global itu akan membahayakan populasi body. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berfungsi, dapat dicerna dan hidup buat kita semua. Itu saja. Terima kasih. Ya Allah.